sahabat Jendela Dunia Books Review. Hari ini aku mau nge-review buku berjudul Janji karya Terelie. Ini bukunya seru loh guys. Jadi kita baca dulu belakangnya ya. Kita semua adalah pengembara di dunia ini. Ada yang kaya, pun ada yang miskin. Ada yang terkenal, ternama, berkuasa, juga ada yang bukan siapa-siapa. Ada yang seolah bisa membeli apapun, melakukan apapun yang dia mau, hebat sekali. Ada yang bahkan bingung besok harus makan apa. Tetapi sungguhnya, di manakah kebahagiaan itu hinggap? Di manakah hakikat kehidupan itu tersembunyi? Apakah seperti yang kita lihat dari luar saja? Inilah kisah tentang janji. Kita semua adalah pengembara di dunia ini, dari hari ke hari, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kejadian ke kejadian lain, terus mengembara. Dan kita pasti akan menggenapkan janji yang satu ini, mati. Oke, jadi ini novel 15 plus remaja ya teman-teman. Ini ISBN-nya 978 623 972 6201. Harganya aslinya 99.000, tetapi kalau aku belinya nih di toko buku Terelie. Namanya Terelie Official Store di Shopee. Harganya cuma 65.000. Ini juga diskon. Harga aslinya yang di toko buku Terelie diskon 25%. Harganya jadi 71.000 doang. Dan ini diskon lagi deh jadi 65.000. Ini buku tebal banget teman-teman, lihat. Oke, tebal banget ya teman-teman. Ini aku belinya yang reject lagi. Yang reject itu jadi kita dapat buku masih bagus kayak gini. Cuma dikit doang defectnya. Oke, langsung aja kita review ya. Oke, jadi ceritanya adalah cerita tentang ini ada ininya. Cerita tentang 3 sahabat yang nakal banget teman-teman. Namanya Hasan, Baso, dan Kaharudin. Mereka tuh kayak nakal banget kan. Semua orang sering diajak berantem. Terus habis itu mereka dipanggil kepala sekolah yang dipanggil Buya. Lalu mereka pun disuruh mencari seorang dari masa lalu yang lebih bandel daripada mereka. Siapa ya kira-kira? Namanya Bahar. Jadi Bahar ini tuh nakal banget dah waktu kecil. Tapi sekarang dia udah gede. Maksudnya dia udah dewasa lah, udah tua kali ya. Nah, jadi mereka nyari tuh Bahar. Kenapa? Karena ternyata ayahnya Buya yang dulu punya sekolah agama itu yang mengeluarkan Bahar. Jadi Bahar itu keluar sekolah, dikeluarin diusir sama Buya. Ayahnya Buya yang sekarang. Jadi dia diusir gara-gara dia bikin kebakaran pondok tersebut, sekolah agama tersebut. Jadi Hasan, Baso sama Kaharudin ini tinggalnya di sekolah agama, maksudnya belajarnya di sekolah agama, maksudnya pondok gitu ya. Terus habis itu mereka pun mencarinya. Awalnya mereka ke rumah neneknya Bahar dulu tapi ternyata udah hancur. Jadi mereka pun pergi ke kota besar yang kemungkinan besar si Bahar mau ke sana, karena diceritain Buya tuh Bahar itu suka banget mabuk-mabukan sama berjudi. Jadi mereka cari lapak lapo, terus mereka ketemu namanya Cap Jiki yang udah dari 1800-an. Akhirnya mereka ditanyakan siapa yang udah bekerja dari tahun segini. Ternyata nggak ada. Jadi tapi mereka disuruh buat menemui seorang bernama Bos Acong, dulu penguasa kota tua tersebut, yang suka banget kesana sejak 35 tahun yang lalu teman-teman. Jadi dia tuh langganan minuman keras gitu kesana. Dan dia ternyata temannya Bahar. Jadi si Bos Acong ini ceritain tentang Bahar. Lalu mereka pun disuruh nginep di rumahnya Bos Acong. Terus habis mereka pergi menemukan jawabannya menuju rumah kontrakannya si Bahar, tapi ternyata udah nggak ada kan. Maksudnya masih ada, cuma pemiliknya ada ganti, jadi udah nggak tahu siapa Bahar. Tapi ada tukang pijat buta yang di situ namanya Asep.
Nah, Asep itu bukan tetangga kontrakan ya, tapi ada rumahnya dekat kontrakannya si Bahar. Jadi dia tuh menceritakan apa yang Bahar lakukan selama dia tinggal di dekat Asep gitu. Jadi ternyata ini si Bahar yang selalu mabuk-mabukan ini ternyata cukup baik hatinya. Dia peduli. Dia karena merasakan dosa yang waktu dia kecil lakukan, yaitu membakar anak cacat di pondoknya tersebut. Di riwayat hidup Bahar yang singkat, yatim piatu, tinggal bersama neneknya, pernah sekolah agama 1 tahun, kemudian pindah ke kota provinsi, kebakaran besar, dia masuk penjara 5 tahun. Nih, ini kalian bisa cari tahu sendiri kenapa dia di penjara 5 tahun dengan kebakaran besar, padahal bukan dia loh yang membakar. Kemudian dia dipindah ke ibu kota provinsi lain, menikah di sana, istrinya meninggal, merantau lagi jauh ke pulau seberang, jadi penambang, akhirnya tiba di sini. Nggak diceritain sih ini di kota apa. Jadi inti ceritanya adalah Bahar itu adalah seorang yang peduli. Kenapa? Karena waktu dia akan keluar di usia dari sama Buya, ada janji yang harus ditepati, yaitu ini. Ada 5 pusaka tersebut. Pertama, selalu hormati dan bantu tetanggamu. Kedua, selalu lindungi yang lemah dan teraniaya. Ketiga, senantiasa jujur dan tidak pernah mencuri. Keempat, bersabarlah atas apapun ujianmu. Kelima, bersedekah dan bersedekah. Yang ini pas lagi di kota tua. Yang ini pas dia lagi di penjara. Yang ini pas dia di toko reparasi. Yang ini pas lagi di tambang. Dan yang ini di rumah makan D5. Kalah. Semua orang senang sama Bahar karena dia baik. Dia itu suka bersedekah dan melaksanakan semua yang ada di sini. Tapi ada satu yang dia belum bisa lakukan waktu belum ketemu sama Pak Asweb ini yang tadi ceritain itu. Nih, dia belum bisa bersabar apapun ujiannya. Dia masih bingung, maksudnya dia masih marah-marah kenapa istrinya harus meninggal, kenapa dia harus masuk penjara dan lain-lain. Tapi akhirnya dia menemukan jawabannya. Karena peduli, dia jadinya tahu jawabannya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.